Bentar ya, saya share screen sudah bisa nih. Sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah, Dok. Oke. Baik, saya Dr. Widi ya, dari bagian mikrobiologi dan parasitologi FKIK Unwar. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah 9 mengenai patogenesis infeksi virus. Suara saya jelas kan? Jelas, Dokter. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke adik-adik. Coba sebutkan 5 jenis virus yang adik-adik ketahui bisa menginfeksi manusia. Saya tunjuk ya. Coba NIM 091. Sebutkan 5 virus yang dapat menginfeksi manusia. Baik, Dok. Perkenalkan, nama saya Imade Surya Raja Acintya dengan NIM 207011191. Virus yang saya ketahui itu virus polio, virus HIV, virus influenza, virus hepatitis, dan virus COVID-19. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, sudah benar ya jawaban teman-temannya tadi ya. Oke, itu 5 virus yang mungkin adik-adik yang lain juga sudah sering dengar ya nama virusnya, terutama yang terakhir tadi kan COVID-19. Sekarang lagi ngetren ya. Sedang pandemi. Jadi itulah pentingnya adik-adik belajar tentang virus nanti ya. Agar bisa mengatasi penyakitnya terutama. Tapi ini kita belajar dasar dulu ya, belum belajar penyakit. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja kuliahnya ya. Baik, nanti kalau di tengah-tengah ada yang ingin bertanya, silakan interupsi saja, tidak apa-apa. Nah, ini untuk LO-nya, jadi ada 7 LO yang akan adik-adik pelajari hari ini. Yang pertama terminologi dan definisi virus, ya. Kemudian klasifikasi, prinsip struktur, kemudian komponen kimia, replikasi, transmisi, dan patogenesis penyakitnya ya. Oke, yang pertama ini penjelasan umum mengenai virus. Jadi virus itu dia agen infeksius terkecil ya yang diketahui. Jadi diameternya rentangannya nanometer ya, sangat kecil sekali. Kemudian genomnya hanya terdiri dari salah satu asam nukleat saja. Bisa DNA atau RNA. Nah, kemudian asam nukleat ini dia dibungkus oleh cangkang protein yang melindunginya ya, namanya kapsid. Jadi ada beberapa istilah baru yang akan adik-adik pelajari di sini ya tentang virus. Yang pertama ada kapsid, kemudian di luar dari kapsid itu ada lagi selubung yang membungkus, biasanya disebut envelope ya. Itu dia kandungannya lipid. Lipid bilayer sama dengan membran sel manusia ya, membran sel hostnya. Kemudian virus ini dia merupakan parasit pada level genetik. Ya. Artinya dia membajak komponen dari sel ya untuk dapat melakukan transkripsi, translasi, dan replikasi. Ya, jadi dia hanya mampu bereplikasi jika dia sudah masuk ke dalam sel hidup. Kalau selnya mati, dia ikut mati. Ya. Kemudian spesiesnya ada banyak sekali, di antaranya ada 600-an yang menginfeksi manusia dan hewan. Nah, ini tadi ukuran virus ya, bisa adik-adik lihat. Di sini ada bakteriofag namanya, virus yang menginfeksi bakteri. Ada polio ya, ukurannya nano, kecil sekali. Jika dibandingkan dengan E. coli, ya, bakteri E. coli ini besar dia. Ya, atau ada bakteri yang ukurannya paling kecil namanya chlamydia, dia ukurannya 300 nano. Jadi kira-kira sama dengan virus ini vaksinnya ya kira-kira. Tapi kalau dibandingkan dengan bakteriofag atau polio, dia kecil sekali ya dibandingkan dengan bakteri ataupun di sini ada dibandingkan dengan sel darah merah manusia. Ya.
Bakteriofag ini bahkan hanya setipis membran sel darah merah. Oke, ini untuk ukurannya biar adik-adik terbayang. Virus yang paling besar ada namanya virus Ebola ya, sampai 900 nano ukurannya, dia panjang. Nah, masuk ke terminologi sekarang. Tadi adik-adik kan sudah belajar tentang kapsid ya, sudah tahu satu istilah kapsid. Jadi lapisan protein yang melindungi asam nukleat. Kemudian ada kapsomer namanya. Jadi kapsid itu disusun atas kapsomer. Ya. Unit terkecil penyusun kapsid namanya kapsomer. Kemudian ada envelope ya, tadi sudah. Jadi selubung luar, lipid bilayer dia ya, yang membungkus dari kapsidnya. Kemudian ada lagi istilah nukleokapsid. Jadi ini kompleks antara asam nukleat dengan protein. Ya, jadi satu kesatuan kapsid dan asam nukleatnya disebut dengan nukleokapsid. Kemudian ada lagi istilah virus defektif. Artinya partikel virus yang memiliki defek. Defek itu cacat ya, defisit pada aspek replikasi. Ya, jadi biasanya untuk penyusun vaksin bisa digunakan virus yang defektif, virus yang dilemahkan istilahnya ya. Kemudian ada unit struktural atau protomer. Ya, protein dasar sebagai penyusun selubung virus. Nah, jadi envelope tadi ada struktur penyusunnya disebut protomer. Kemudian subunit. Subunit ini satu rantai polipeptida virus yang telah melipat. Jadi nanti di saat replikasi virus ya, dia membentuk subunit kecil-kecil, nantinya akan dirangkai menjadi satu kesatuan. Kemudian virion. Virion ini satu partikel virus yang komplit, yang lengkap dan bisa menginfeksi. Tapi dia statusnya berada di luar sel host ya. Jadi virus bebas yang komplit itu biasanya disebut virion istilahnya. Oke, ini dia ya. Jadi agar adik-adik lebih terbayang, ini komponen dari virion. Secara umum virus dibagi menjadi dua, yaitu virus yang telanjang atau naked ya. Dia tidak berselubung, tidak memiliki envelope, dan virus yang berenvelope, memiliki selubung. Nah, bisa adik-adik lihat komponennya tadi kan ada intinya asam nukleat ya, bisa DNA atau RNA, dibungkus oleh kapsid. Ini kapsidnya ya, dia yang naked ini. Nah, kapsidnya di sini bentuknya namanya icosahedral. Jadi ada banyak sisi ya. Oke, ini untuk yang virus yang telanjang, yang naked. Dia hanya tersusun atas asam nukleat dan kapsid. Kemudian ada virus yang berselubung, yang envelope ya. Nah, yang envelope ini dia memiliki asam nukleat yang dibungkus oleh protein kapsid tadi ya. Ini dia. Nah, di sini kapsidnya bentuknya helikal, ya, atau memanjang, seperti double helix ya, seperti DNA gitu kan ya. Nah, kalau tadi kapsidnya bentuknya icosahedral, ini bentuknya helikal. Jadi dibungkus dengan selubung lipid bilayer lagi di luarnya ya. Jadi di envelope-nya ini ada tonjolan-tonjolan biasanya yang berfungsi sebagai reseptor. Untuk berikatan dengan reseptor ya, spikes, ini tonjolan-tonjolan. Nah, inilah dia kompleks antara asam nukleat dengan protein kapsid tadi, namanya nukleokapsid. Ya, biar lebih jelas. Nah, kemudian ada yang, ini juga virusnya berselubung ya, ada envelope-nya, tapi kapsidnya berbentuk icosahedral, seperti yang naked virus tadi. Jadi dia banyak sisi berbentuk segitiga, namanya icosahedral ya. Oke. Sampai sini kira-kira sudah mengerti adik-adik ya? Jadi ini struktur dari virus secara umum. Nah, kemudian lanjut ya. Apa sih implikasi dari struktur virus tadi? Ya, ada yang berselubung, ada yang tidak. Nah, kalau virus yang naked, tidak berselubung ya, dia biasanya sifatnya lebih stabil terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Ya, terhadap suhu, terhadap asam, terhadap deterjen, terhadap kekeringan ya.
Nah, contohnya yang tidak berselubung ini contohnya apa? Ada yang tahu? Jadi dia lebih kebal virusnya ya. Contohnya virus-virus yang masuk lewat saluran cerna. Dia harus kebal terhadap asam lambung kan? Ya, contohnya rotavirus, biasanya virus penyebab diare ya. Itu dia tidak berselubung. Jadi dia lebih kebal terhadap asam, panas, kering dan lain sebagainya. Nah, kemudian satu lagi virus yang berselubung. Contohnya seperti yang sekarang sedang tren ya, coronavirus. Dia memiliki selubung, jadi dia lebih labil terhadap deterjen, terhadap kekeringan, terhadap panas. Ya. Oke, jadi dia harus menular lewat droplet. Kalau corona tadi ya, karena dia tidak tahan terhadap kekeringan. Dia harus dalam kondisi basah. Jadi biasanya yang berselubung ini dia dilepaskan dari sel dengan cara budding namanya, jadi pertunasan atau lysis sel ya. Karena dia mempunyai membran, mempunyai selubung, ya selubungnya ini didapatkan dari sel host. Ya, jadi dia harus melalui pertunasan. Nanti bisa dilihat di belakang ada gambarnya ya. Nah, kalau virus-virus yang tidak berselubung biasanya dia dilepaskan dari sel dengan cara lysis. Jadi selnya pecah baru dia keluar ya. Makanya dia tidak mempunyai selubung. Baik, selanjutnya ini ada dasar klasifikasi dari virus. Yang penting itu ada morfologi dan sifat genom. Jadi dua ini yang adik-adik harus ingat ya. Morfologi itu artinya ukuran, tadi kan ukuran sudah ya, bentuk, kemudian tipe simetri, nanti di belakang ada. Kemudian ada tidaknya membran. Di sini maksudnya selubung ya, envelope dan non-envelope. Itu yang menentukan klasifikasi virus. Kemudian ada sifat genomnya, tipe asam nukleatnya tadi ya, DNA atau RNA. Kemudian ukuran genomnya, berapa kilo base pair ya. Untainya, ada yang untai tunggal, untai ganda. Kemudian sense itu maksudnya polaritas. Polaritasnya positif atau negatif. Kalau positif artinya dia sama dengan mRNA. Ya, sense itu polaritas. Artinya sama dengan mRNA. Kalau negatif sense atau polaritas negatif, dia komplement dari mRNA. Ya. Kemudian segmen, bersegmen atau tidak asam nukleatnya ya. Oke, itu saja yang penting, yang lain-lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini taksonomi sekilas ya, biar adik-adik tahu juga istilahnya. Jadi ada namanya family virus, dia biasanya akhirannya viridae. Kalau adik baca nanti ada ya retroviridae misalnya, artinya itu golongan famili ya, golongan besarnya. Kemudian ada genus di bawahnya family, dia akhirannya virus biasanya. Kemudian spesies akhirannya virus juga. Kalau yang paling kecil subspesies biasanya dinamanya ada akhiran nomor. Ya, ini contohnya retroviridae, genusnya retrovirus, spesiesnya HIV, ya. Kemudian subspesies HIV 1. Seperti itu. Jadi kalau adik-adik baca nanti bisa kebayang ya. Pasti kok ada viridae, belakangnya kok ada virus. Oke, ini sekilas. Kemudian, nah ini tabel family virus yang dapat menginfeksi manusia. Tadi sudah disebutkan oleh temannya ya beberapa. Jadi secara umum penggolongannya itu memang dibagi berdasarkan asam nukleatnya berupa DNA atau RNA. Nah, kalau sudah digolongkan DNA atau RNA, kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan kapsidnya. Ada yang ikosahedral, tadi bentuknya ya ada yang helikal, ada yang kompleks. Kemudian digolongkan lagi menjadi berselubung dan tidak. Kemudian berdasarkan tipe asam nukleatnya, bisa dilihat ada DS. DS itu double stranded, untai ganda ya. Untai ganda ada yang sirkular, bentuknya melingkar, ada yang linear atau lurus. Kemudian SS itu artinya single stranded, untai tunggal.
Ya. Kemudian ada yang positif, artinya tadi sudah ya dia sama dengan mRNA polaritasnya. Ada yang negatif, dia komplement dari mRNA. Kemudian ada yang SS diploid, contohnya retrovirus, retroviridae ya. Artinya dia materi genetiknya RNA ya, untai tunggal. Kemudian diploid itu artinya ada dua. Jadi ada sepasang ya. Dia untainya satu, tapi ada dua buah ya RNA-nya. Kemudian ada yang bersegmen. Ini khas untuk Orthomyxoviridae. Orthomyxoviridae ini contohnya virus influenza. Ya. Jadi ini ada beberapa yang harus diingat ya. Mungkin yang penting-penting di sini ada Flaviviridae, ini virus dengue ya. Salah satu spesiesnya dengue virus, penyebab demam berdarah. Kemudian virus corona ya yang sedang hits. Jadinya adik-adik harus ingat, jadi dia RNA, untai tunggal, positif ya, linear bentuknya. Retroviridae harus adik-adik ingat, serta satu lagi Orthomyxoviridae. Ya, contohnya virus influenza. Ini yang khas karena dia bersegmen. Jadi ada 8 potongan kecil dari RNA ya untuk influenza ini. Ya, jadi itu yang adik-adik harus ingat. Kemudian lanjut ke prinsip struktur virus yang dari tadi saya bilang simetri itu ya. Jadi istilahnya simetri. Morfologi virusnya diklasifikasikan berdasarkan struktur kapsid. Ada 3, yang tadi ya, ikosahedral, helikal, dan kompleks. Oke, yang pertama namanya polihedral ya. Tadi kan saya di depan bilangnya ikosahedral. Ikosahedral itu dia sebenarnya masuk ke polihedral simetri ya. Tapi itu yang paling banyak ditemukan bentuk ikosahedral. Jadi artinya dia ada 20 sisi segitiga yang membentuk kapsid virus ya. Bisa dilihat di gambar ini. Ini kan satu sisi segitiga ya. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ada 20 pokoknya yang membentuk ya. 20 sisi segitiga dan ada 12 sudut. Itu namanya ikosahedral. Ada lagi yang lain yang polihedral, ada yang 72 sisi dia ya. 72 segitiga yang membentuk dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak memang ikosahedral. Nah, di sini contohnya tadi virus polio dan adenovirus. Ya, jadi adik-adik harus ingat ini contoh-contohnya ya. Nah, ikosahedral apa contohnya? Kemudian helikal ya. Yang kedua, simetrinya namanya helikal, dia bentuknya memanjang ya. Seperti tabung. Nah, ini disusun oleh kapsomernya, bisa dilihat yang satu biru kecil-kecil ini ya. Penyusun kapsid namanya kapsomer. Ini jelas terlihat di sini. Kemudian di dalamnya baru ada asam nukleat. Yang seuntai tipis ini ya. Nah, kompleks keduanya ini namanya nukleokapsid. Oke, jadi yang helikal ini dia bisa lurus bentuknya ya, rigid ataupun fleksibel, bisa lengkung-lengkung. Ini contohnya virus Ebola. Ya, yang digambar ini virus Ebola, dia panjang tapi melengkung ya. Satu lagi contohnya rabies. Nah, ini tadi virus dengan selubungnya sama-sama helikal, cuma dia di luarnya isi selubung atau envelope. Seperti yang tadi. Contohnya virus human herpes virus ya. Ada herpes 1, ada herpes virus 2. Herpes virus 1 biasanya, yang helikal dengan selubung, contohnya influenza ya. Influenza. Jadi dia rentan terhadap panas, kering ya, karena dia berselubung. Kemudian ada juga polihedral dengan selubung, contohnya human herpes virus. Nah, ini kompleks ini simetri yang ketiga, dia namanya kompleks simetri. Jadi dia bentuknya tidak teratur atau merupakan kombinasi antara polihedral dengan helikal, ya.
Contohnya, gambar yang di atas ini namanya bakteriofag ya. Virus yang menginfeksi bakteri, dia bagian kepalanya bentuknya polihedral kan. Bentuknya banyak sisi. Tapi di bagian bawahnya, bagian ekornya bentuknya helikal. Jadi dia kombinasi. Atau di gambar yang bagian bawah ini, dia pox virus ya. Penyebab dari chickenpox atau measles, campak ya. Nah, dia bentuknya tidak teratur dia kapsidnya. Jadi ini virusnya virus berselubung, luarnya ini selubung ya. Bagian dalamnya baru ada kapsid. Jadi ada yang bentuknya memanjang, ada yang agak bulat, ada yang seperti jam pasir ya. Bentuknya tidak beraturan kapsidnya. Oke, sekarang lanjut ke komposisi kimia virus. Jadi ini LO berikutnya. Jadi sekilas sudah adik-adik ketahui tadi ya, jadi ada 4 komponen penyusun dari virus. Yang pertama protein. Ya, ini komponen yang sangat semuanya penting sih. Ya, protein dia fungsi paling pentingnya memfasilitasi transfer asam nukleat. Ya, karena dia biasanya berperan dalam attachment atau penempelan virus dengan sel host. Jadi agar asam nukleat virus bisa masuk ke dalam sel host, dia harus menempel dulu dengan sel host ya. Kalau sudah menempel, baru bisa ditransfer asam nukleatnya. Jadi itu fungsi protein. Selain juga tadi penyusun dari kapsid ya. Kapsid fungsinya melindungi genom virus. Nah, kemudian protein virus ini juga merupakan antigen penting untuk sistem imun. Untuk respon imun ya. Jadi nanti yang dikenali oleh sistem imun kita itu bagian protein dari virusnya. Ya. Bisa dibuat untuk pengembangan vaksin juga. Jadi disuntikkan protein-protein virusnya, nanti akan timbul respon imun antibodi ya. Kemudian komposisi kimia yang kedua ada asam nukleat, jelas penting sekali ya, karena dia akan mengkode informasi genetik komponen-komponen virus yang lain nanti melalui transkripsi, translasi ya, akan dibentuk protein, dibentuk glikoprotein sebagai penyusun virus. Kemudian ada selubung lipid tadi, itu didapat dari proses pertunasan ya, seperti yang sudah saya bilang. Itu punyanya sel host sebenarnya, yang dibajak oleh si virus. Oke, dan tadi virus yang berselubung dia lebih sensitif terhadap yang tadi ya, deterjen, kemudian alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang terakhir ada namanya glikoprotein. Ini dikode oleh virus ya, dari asam nukleatnya ditranslasi. Dan ini juga bersifat sebagai antigen yang penting untuk respon imun. Dan dapat juga berperan dalam penempelan dengan sel host ya. Kemudian berperan dalam proses fusi membran. Jadi fusi membran itu penyatuan antara membran virus dengan membran sel host. Untuk lebih jelasnya mungkin adik-adik bisa lihat di gambar ini ya. Jadi ada 2 contoh yang saya tampilkan, satu virus influenza, satu virus corona. Jadi corona ini akan muncul di mana-mana dia. Karena ini ya pandemi, jadi adik-adik harus belajar lebih dalam mungkin tentang corona ini. Oke, ini contohnya ya. Jadi saya bahas yang corona saja. Ini ada glikoproteinnya di permukaan membran selubung lipidnya ya, lipid bilayernya. Jadi ada tonjolan glikoprotein. Nah, ini dah kenapa disebut corona. Ya, corona artinya mahkota. Jadi dia kayak bentuk mahkota gitu loh karena ada tonjolan-tonjolannya ini. Ya, ini nanti yang bisa berikatan dengan reseptor di sel host. Kemudian ini juga glikoprotein ya. Glikoprotein transmembran namanya karena dia menembus membran. Nah, tadi juga transmembran. Kemudian bisa adik-adik lihat di sini ada kapsidnya ya. Nah, kapsidnya di sini dia terintegrasi dengan RNA, dengan genomnya.
ya, membentuk nukleokapsid. Jadi dia ini RNA-nya tadi single stranded ya, satu untai saja. Kemudian polaritasnya positif, sudah sama dengan NRFA ya. Jadi itu komponennya tadi. Sudah lengkapnya, ada glikoprotein, ada proteinnya di kapsid, ada asam nukleat. Dan ada selubung satu lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini LU selanjutnya ya mengenai replikasi virus. Jadi ada beberapa tahapan ya bagaimana virus bisa masuk ke dalam sel host dan dapat menyebabkan infeksi. Ya, jadi virus harus bereplikasi untuk mempertahankan kehidupannya dia ya, untuk mempertahankan terjadinya infeksi terus-menerus seperti itu. Nah, ini proses yang pertama, tahapan yang pertama ada attachment, penetrasi, dan uncoating namanya. Ya, attachment, penempelan, artinya penempelan virus. Ya, dia menempel dengan reseptor yang ada di permukaan sel host. Setelah menempel, baru dia bisa masuk, ya namanya penetrasi, masuk ke dalam sel host. Kemudian uncoating. Uncoating itu artinya dia melepas selubungnya, melepas kapsidnya, sehingga asam nukleatnya bisa keluar ya. Ada juga beberapa beda-beda tiap virus, jadi ada yang uncoatingnya dia di luar. Jadi saat dia selesai menempel, selubung lipidnya lepas, ya nanti yang masuk kapsidnya saja. Ada juga yang saat penetrasi yang masuk hanya asam nukleatnya saja seperti itu, ya. Tapi ini secara umum ada yang uncoatingnya di dalam sitoplasma sel. Ya, uncoating sudah terlepas selubung dan kapsidnya, baru bisa melakukan proses replikasi si virus ya, replikasi, transkripsi, dan translasi. Jadi itu sudah masuk ke tahap yang kedua, yaitu ekspresi gen, serta sintesis komponen dari virus. Ya. Jadi dia mereplikasi asam nukleatnya, jadi membentuk banyak asam nukleat yang baru. Ya. Selain itu, dari asam nukleatnya, itu juga akan ditranskripsi dan translasi untuk membentuk komponen-komponen virus yang tadi ya, glikoproteinnya, proteinnya, itu masih terbentuk subunit-subunit yang kecil ya, jadi masih struktur kecil, nanti akan mengalami tahap yang ketiga, yaitu morfogenesis. Atau di sini dikatakan assembly, perakitan. Ya. Jadi dari subunit tadi dirakit hingga membentuk komponen virus yang utuh. Ya. Kemudian terjadi maturasi juga di sana ya, jadi pematangan. Tahap terakhir ada rilis, pelepasan. Nah, kalau ini pelepasannya dengan cara budding. Ya, yang dirakit cuma virus sampai dengan kapsidnya. Maksud saya asam nukleat dengan kapsidnya, proteinnya ya. Kemudian dia budding dengan pertunasan. Jadi seperti menonjol seperti itu ya membran selnya. Membran sel hostnya. Nah, nanti di sana dia akan dilepaskan dengan mengambil selubung dari sel host. Ya. Kemudian terjadi rilis, pelepasan. Nah, ini selnya tetap hidup dia, selnya tidak mati ya, karena rilisnya dengan cara budding. Kalau ada yang dengan sel lisis, itu selnya pecah, ya, baru bisa keluar dia virusnya. Kalau itu selnya mati ya kalau lisis. Oke, itu untuk tahapan replikasi virus. Semoga sudah jelas ya. Ini secara umum. Nah, ini gambaran lebih detailnya tadi ya untuk attachment dan penetrasi. Bisa adik-adik lihat. Jadi ini spike tonjolan-tonjolan yang ada di permukaan virus ya akan berikatan dengan reseptor pada permukaan sel host. Nah, kemudian akan terjadi adsorpsi namanya. Ya, kemudian fusi membran. Nah, ini namanya fusi membran. Jadi membran virus, selubung virus ya, dia bersatu dengan membran sel host. Karena sudah bersatu seperti ini, jadi terbuka kan dia selubungnya.
kapsidnya bisa masuk ke dalam sitoplasma. Ya. Kemudian ini ada gambaran untuk budding sebelah atas ya. Jadi spike-spike-nya ini sudah disintesis tadi di proses transkripsi dan translasi ya. Kemudian dibawa ke permukaan sel host. Tadi spike-spike-nya ini ya, tonjolan glikoproteinnya. Dia sudah menempel duluan di membran sel, baru datang si nukleokapsid tadi yang sudah dirangkai di sitoplasma ya. Dia datang masuk ke sana. Masuk ke dalam selubung ke membran sel host yang sudah berisi spike ya. Baru terbentuk virion yang baru. Itu proses buddingnya. Nanti kalau mau nonton videonya boleh, ini saya kasih satu link ya, contoh replikasi virus influenza. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa nonton. Saya lanjut dulu ke materi yang berikutnya. Nah, ini lagi masih tentang replikasi tadi ya. Jadi replikasi virus sebenarnya berbeda-beda. Tadi yang saya jelaskan yang umum ya. Untuk virus DNA dan virus RNA ada beberapa perbedaan. Ya. Untuk virus DNA, ya, ini DNA virusnya harus masuk ke dalam inti sel, ke dalam nukleus dari sel host. Karena di sana terjadi proses transkripsi, translasi, dan transkripsinya saja di sini ya, translasi nanti di sitoplasma. Replikasinya terjadi di nukleus. Replikasi dari DNA kan sesuai dengan DNA sel host ya, karena dia berupa DNA, jadi dia harus masuk ke dalam nukleus untuk dapat direplikasi. Nah, jadi tahapannya ini dia, tadi kan sudah uncoating dulu di sitoplasma ya. Terus yang masuk ke nukleus DNA-nya saja di tahap 1, ya di nomor 1 itu. Kemudian nomor 2 dia ditranskripsi menjadi mRNA. Nanti mRNA-nya keluar ke sitoplasma untuk ditranslasi. Ya. Kemudian itu di tahap ketiga dia translasi membentuk protein-protein virus. Kemudian di tahap keempat dia terjadi replikasi dari DNA. Contoh virus DNA itu tadi ada hepatitis ya, hepatitis B contohnya. Jadi dia harus masuk ke dalam nukleus. Nah, di tahap ke-6 ini ada proses namanya dia integrasi ya, integrasi ke dalam DNA host. Jadi dia bisa nyelip gitu loh di dalam DNA manusia. Hepatitis B ya, makanya sifatnya bisa bersifat kronis. Karena DNA si virus ada di dalam DNA kita sendiri. Jadi akan terus direplikasi ya. Walaupun virusnya sudah mati, sudah diberikan pengobatan misalnya ya, tapi DNA-nya masih bisa ada di dalam tubuh kita. Oke, itu yang tahap ke-6 tadi ya, itu khas untuk virus hepatitis B. Ya, tahap ke-5 tadi, maaf saya kelewat, ini dia ada assembly di sini ya. Jadi protein virus yang sudah jadi ditranslasi di sitoplasma, masuk lagi ke nukleus, dia akan mengalami perakitan. Ya, dirakit menjadi virus yang matang. Itu untuk yang DNA. Nah, kalau virus RNA dia prosesnya terjadi di sitoplasma ya. Replikasinya terjadi di sitoplasma semua. Tidak ada tahapan yang masuk ke dalam nukleus. Nah, jadi tahapannya sama seperti yang tadi intinya. Hanya prosesnya di sitoplasma. Yaitu tolong diingat perbedaannya ya. Kalau virus DNA dia di nukleus, virus RNA dia di sitoplasma. Karena dia bentuknya sudah RNA, sudah seperti mRNA ya, sudah tinggal ditranslasi saja. Ya. Oke. Itu tadi tentang replikasi sudah, kemudian transmisi virus, sekarang LO selanjutnya. Jadi transmisi ini maksudnya bagaimana virus berpindah dari satu host ke host yang lain. Ya, itu istilahnya namanya transmisi. Jadi mungkin adik-adik sudah tahu ya, ada beberapa jalur transmisi. Yang paling sering memang lewat mukosa saluran pernafasan dan saluran
gastrointestinal. Ya, itu rute transmisi yang paling sering. Nah, ada 4 jenis transmisi di sini ya yang saya tampilkan. Ada namanya transmisi langsung. Jadi dia langsung ya, bisa melalui droplet atau aerosol. Jadi tidak ada perantaranya. Dropletnya itu yang langsung masuk ke saluran nafas kita. Contohnya ya corona kan droplet, itu langsung masuk ke saluran nafas. Terus contohnya lagi kontak seksual. Adik-adik mungkin sudah tahu ya, contohnya virus HIV atau HPV, human papilloma virus ya. Herpes simplex bisa juga, HSV, herpes simplex virus. Itu lewat kontak seksual. Kemudian kontak tangan mulut, tangan mata, atau mulut-mulut. Itu transmisi langsung ya. Jadi misalnya ada contohnya tadi herpes simplex virus itu ya. Herpes simplex 1 dia menyebabkan lesi bintik-bintik di bibir ya. Biasanya perih dan itu biasanya menular lewat kontak langsung. Oke. Kemudian pertukaran darah yang terkontaminasi. Contohnya masih tadi ya HIV, hepatitis B. Itu lewat kontak darah. Jadi bisa penggunaan jarum suntik yang bergiliran ya, atau lewat transfusi. Nah, kemudian ada transmisi yang kedua, transmisi tidak langsung namanya. Jadi ada yang fekal oral atau melalui benda-benda. Ya, fekal oral itu untuk infeksi virus yang menular lewat makanan biasanya. Ya, jadi ada perantaranya makanan ya. Misalnya virus rotavirus tadi penyebab diare. Ya, contohnya rotavirus, jadi habis ke belakang, misalnya BAB, dia cuci tangannya nggak bagus, kemudian menghandle makanan, ya. Jadi orang lain bisa tertular lewat makanan tersebut. Atau lewat benda-benda. Jadi ada satu orang yang megang benda apa gitu ya, tangannya berisi virus, kemudian nanti benda itu dipegang lagi oleh orang yang satu lagi. Gitu. Nah, tadi contohnya sudah rotavirus bisa, kemudian virus-virus saluran nafas bisa ya, corona juga bisa melalui benda-benda kan. Jadi kalau corona transmisinya bisa langsung, bisa tidak langsung. Kemudian transmisi yang ketiga bisa dari hewan ya. Jadi ada vektor namanya. Ada perantara hewannya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu yang gigitan hewan, contohnya rabies ya. Kemudian apa lagi? Gigitan nyamuk kan? Misalnya gigitan nyamuk, contohnya demam berdarah, dengue, chikungunya, ya, Japanese encephalitis. Kemudian bisa juga dari kotoran hewan yang terinfeksi. Jadi ada kotoran atau kencingnya tikus biasanya ya, itu dia bisa diterbangkan oleh angin. Jadi dia mengering, kotoran yang kering itu ya bisa diterbangkan oleh angin membentuk partikel-partikel aerosol yang ada di udara. Oke, yang keempat, transmisi oleh vektor arthropoda. Oke, maaf tadi gigitan hewan itu tidak termasuk nyamuk di situ ya. Ini dia masuk yang keempat. Arthropoda itu termasuk nyamuk, jadi serangga ya. Hewan tadi ya, hewan seperti anjing ya, rabies itu. Anjing, kucing, kelelawar, tikus juga bisa menularkan rabies. Nah, kalau yang nyamuk dia khusus dibahas di arthropoda ini. Ya, ini dia. Jadi penyakit-penyakit yang ditularkan oleh arthropoda disebut dengan arbovirus. Ya, arbovirus, arthropod-borne virus. Contohnya tadi ya, sudah dengue.
kemudian yellow fever, chikungunya, Japanese encephalitis. Nah, untuk yang ini, gambar yang kedua dan ketiga itu dia tidak ada di Indonesia sebenarnya infeksinya ya. Jadi tidak usah ada kalian pelajarin. Kalian belajar yang gambar pertama saja. Jadi dari arthropoda ke manusia, dan dari manusia bisa lagi ke arthropoda, seperti itu siklusnya ya. Jadi dia membentuk suatu lingkaran setan. Dia bisa berulang-ulang infeksinya ya. Itu contohnya tadi sudah ada virus dengue ya. Oke, kemudian ini kita mulai masuk ke patogenesis penyakit. Kenapa sih suatu infeksi virus bisa menyebabkan timbulnya gejala atau penyakit? Ya. Jadi ada beberapa tahapan, di sini ada 5 tahapan. Jadi tahapan pertama entry dan replikasi primer. Entry tadi mungkin adik-adik sudah tahu ya, jadi masuknya virus ke dalam tubuh manusia. Masuknya lewat jalur yang tadi saya beritahu, yang paling sering lewat jalur pernafasan dan jalur pencernaan. Jadi ada namanya port di entry, ya, jalan masuknya virus lewat mukosa. Tadi ya mukosa, saluran nafas dan saluran cerna. Nah, terus biasanya akan terjadi replikasi primer di tempat masuknya virus tadi. Ya, jadi misal contohnya corona, dia masuk lewat saluran nafas, lewat hidung. Dia akan bereplikasi dulu di mukosa hidung. Ya. Replikasi primer namanya. Nah, tapi untuk corona kan dia hanya menyebabkan infeksi lokal. Hanya di saluran nafas saja, tidak menyebar ya. Nah, kalau nanti untuk virus-virus yang bisa menyebar jauh, baru ada namanya replikasi yang kedua, setelah replikasi primer. Ya, itu contohnya virus yang menginfeksi jauh bisa rabies, contohnya ya salah satunya HIV. Itu kan dia masuk lewat kulit, kalau HIV nanti dia menyebar ke seluruh tubuh lewat aliran darah. Nah, kalau rabies dia masuk lewat kulit juga, nanti masuknya ke sistem saraf dia kalau rabies ya. Jadi dia bisa menyebar lewat sistem saraf tepi ke sistem saraf pusat. Jadi replikasi primernya dia di kulit atau di sistem saraf tepi. Nanti replikasi sekundernya di otak misalnya untuk rabies. Oke, itu jalan masuk dan replikasi primer. Yang kedua ada tahapan penyebaran virus dan tropisme. Tadi penyebaran sudah saya bahas sedikit ya. Ada penyebaran lewat darah, namanya hematogen. Ada penyebaran lewat limfe, namanya limfogen. Ya. Ada juga penyebaran lewat sistem saraf. Jadi untuk penyebarannya untuk virus yang sifat infeksinya sistemik ya. Tapi kalau virus corona, influenza yang seperti itu, dia tidak akan menyebar. Dia hanya akan terlokalisir di saluran nafas. Kemudian ada istilah tropisme sel. Tropisme sel itu maksudnya virus memiliki spesifikasi sel host yang bisa diinfeksi. Ya. Jadi satu virus tidak mungkin bisa menginfeksi semua tipe sel yang ada di tubuh. Ya, dia punya satu spesifikasi sendiri. Misalnya hepatitis B, tropisme selnya yaitu sel hepar. Ya, dia akan mencari sel hati. Itu terkait dengan adanya reseptor ya. Jadi reseptor untuk virus hepatitis B dia adanya di sel hepar. Makanya dia hanya bisa menginfeksi sel hepar. Seperti itu. Kalau corona dia reseptornya ada di saluran nafas, di mukosa epitel saluran nafas ya. Kemudian tadi virusnya sudah masuk ke dalam sel ya ceritanya. Kemudian dia di sana menyebabkan kerusakan sel. Ya, jelas selnya rusak karena semua perangkat selulernya digunakan oleh si virus. Ya, harusnya selnya melakukan transkripsi, translasi untuk dirinya sendiri, tapi perangkatnya semua digunakan oleh virus untuk membentuk virus yang baru, virion-virion yang baru, jadinya si sel tidak bisa melakukan transkripsi dan translasi. Ya.
Jadi lama-lama selnya akan rusak, akan mati. Kemudian saat virusnya rilis, saat proses rilis, ya bisa juga menyebabkan lisis atau pecahnya sel. Ya, itu menyebabkan kerusakan sel. Jadi kalau rusak 1 atau 2 selnya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau semakin lama dia semakin bereplikasi, virusnya semakin banyak sel yang rusak, ya jelas akan menimbulkan suatu gejala klinis, menimbulkan penyakit. Ya, contohnya virus HIV, dia akan menginfeksi sel T CD4 ya, limfosit T dengan reseptor CD4. Nah, itu lama-lama limfosit T-nya diinfeksi makin lama makin banyak. Jika jumlahnya sudah sangat sedikit limfosit T yang normal, maka akan timbul gejala-gejala penyakit HIV tersebut ya. Jadi dia akan mudah, akan rentan terserang infeksi yang lain karena limfositnya yang harusnya melawan infeksi ya sudah dirusak oleh si HIV. Jadi akan muncul infeksi lain, contohnya TBC, jadi gampang masuk ya. Nanti pasiennya biasanya gejalanya ada demam, ada diare, ada batuk lama. Jadi muncul gejala-gejala penyakit lain akibat dari HIV itu. Kemudian ya tadi kerusakan sel menimbulkan penyakit klinis ya. Nah, jadi penyakit klinis itu disebabkan oleh 2 hal. Satu memang karena kerusakan sel tadi, yang kedua karena adanya respon dari sistem imun kita. Ya, jadi untuk penyakit-penyakit yang menimbulkan respon sistemik, dia biasanya akan dihasilkan mediator-mediator inflamasi. Kalian kan sudah belajar inflamasi ya. Inflamasi akut, biasanya untuk di awal itu dia melepaskan sitokin ya. Jadi akan timbul demam, seperti kalau kalian flu ya, biasanya ada demam, meriang, pegal-pegal ya, bisa pusing, bisa mual jadinya. Jadi itu tanda dari infeksi sistemik akibat dari pelepasan mediator inflamasi oleh sistem imun host ya. Jadi itu penyakit klinis disebabkan oleh 2 hal. Kemudian setelah terjadi penyakit akan ada proses pemulihan biasanya untuk infeksi yang akut ya. Akut pemulihannya akan cepat biasanya. Seperti kalian batuk pilek ya paling sakitnya 3 sampai 7 hari, setelah itu sudah mulai pulih, sudah mulai sembuh. Ya, beda dengan penyakit kronis yang lama, misalnya hepatitis, HIV, itu biasanya pemulihannya agak susah juga. Ya, setelah pemulihan, ada tahapan patogenesis yang terakhir, yaitu shedding virus. Shedding ini sebenarnya sudah terjadi dari awal ya, sejak dia replikasi virus. Jadi shedding ini pelepasan virus ke lingkungan untuk menimbulkan infeksi-infeksi yang baru lagi yang untuk menyebar ke host yang lain. Jadi shedding ini biasanya pelepasan virusnya biasanya terjadi di tempat dia entry. Ya, terbayang. Jadi kalau corona masuknya lewat saluran nafas, nanti dia keluarnya juga lewat saluran nafas. Menyebarnya juga lewat saluran nafas ya. Tapi ada beberapa virus yang dia tidak mengalami shedding. Contohnya rabies. Kalau di manusia ya, karena dia infeksinya di otak. Jadi dia tidak akan dilepaskan ke lingkungan lagi. Kecuali rabies yang di hewan, baru dia menyebar lewat liur dan lain sebagainya ya. Kalau infeksi rabies di manusia tidak akan terjadi proses shedding. Oke, lanjut ya. Ini ada namanya konsep iceberg of infection. Jadi ada gunung es ya, fenomena gunung es infeksi virus. Bisa adik-adik lihat di gambarnya ya. Jadi kalau yang gambar orange ini, warna orange, dia sebenarnya penyakit subklinis namanya. Jadi tidak akan ada infeksi, tidak akan ada gejala, ya tidak ada gejala klinis. Jadi sebenarnya yang tidak ada gejala, yang sudah terpapar tanpa gejala, itu sebenarnya lebih banyak, sangat banyak, ya, dibanding dengan yang warna merah ini, yang mengalami penyakit klinis. Ya, yang muncul di permukaan itu sebenarnya sedikit sekali. Jadi misalnya seperti corona, dibilang jumlah kasus harian yang positif 8.000 orang. Gitu.
Itu kan baru yang dites, baru yang bergejala ya. Yang tidak tes, yang orang tanpa gejala sebenarnya sangat banyak, lebih banyak dari itu. Oke, ini intinya nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini route of entry tadi ya. Jadi bisa dilihat di tabel ini, ada yang masuk lewat respiratory tract, saluran nafas, contohnya virus herpes, corona, influenza ya. Nah, itu dia hanya menyebabkan gejala lokal. Tapi ada juga yang menyebabkan gejala sistemik. Contohnya herpes virus ini ya. Kalau lokal dia cuma di bibir atau di kelamin. Ada yang sistemik namanya varicella zoster virus. Masuk ke kelompok herpes virus juga ya. Jadi varicella zoster ini virus cacar air ya kalau adik tahu. Dia bisa bersifat laten. Bisa bersembunyi di saluran di sel-sel saraf ya. Suatu saat kalau pada saat sistem imunnya sedang turun, dia bisa kembali aktif dan menjadi penyakit herpes zoster. Kalau cacar air kan bintik-bintik di seluruh tubuh berair ya, cepat hilang. Kalau herpes zoster ini dia biasanya terlokalisir di satu bagian tubuh saja. Biasanya perih, nyeri, dan kronis. Jadi dia bisa muncul berulang kali ya. Nah, kemudian Paramyxoviridae, contohnya ada yang sistemik juga. Yang lokal ada namanya virus parainfluenza, yang sistemik ada mumps. Mumps ini gendongan. Ya, gendongan. Jadi dia masuknya memang lewat saluran nafas, tapi dia ke kelenjar air liur infeksinya ya. Jadi gendongan. Kalau measles ini campak. Dia masuk lewat hidung atau mulut, terus timbul gejalanya di kulit. Ya. Kemudian ada yang masuk lewat saluran cerna, contohnya ini tadi saya bilang rotavirus ya penyebab diare, kemudian ada adenovirus yang masuk lewat kulit, ada 3 jalur lagi ya, ada yang trauma lewat benturan atau luka ya, ada yang lewat injeksi, lewat suntikan, ada yang lewat gigitan. Jadi yang lewat kulit ini rata-rata dia sifatnya sistemik infeksinya ya. Jadi contohnya ada hepatitis B, HIV, rabies tadi ya. Oke, lanjut. Ini gambaran mekanisme penyebaran tadi. Jadi patogenesisnya secara umum ya. Jadi virus akan masuk, infeksinya masuk lewat permukaan tubuh. Ini ada sel epitel ya. Contoh di influenza, rotavirus, papiloma ya, HPV, human papilloma virus. Itu masuk lewat kulit. Nah, kemudian ada yang menyebabkan lokal infeksi, ada yang menyebar. Nah, kalau menyebar ini tadi pakai panah hijau ya, dia menyebar ke kelenjar limfa atau lewat darah. Kalau ada virus di darah namanya viremia. Ya. Nah, dari darah atau dari limfa dia bisa menyebar lagi ke organ-organ lain, ke organ spesifik. Tadi ya ada yang bisa ke bone marrow, ada yang ke liver, ke limfa, atau ada yang menginfeksi ini blood vessel ya, endotel dari pembuluh darah. Nah, kemudian lanjut. Nah, dari organ-organ tadi dia bisa lagi masuk ke dalam darah. Itu namanya secondary viremia ya. Nah, dari darah itu bisa lagi dia masuk ke mukosa lagi ya, bisa. Ini untuk shadingnya nanti. Bisa dia ke mukosa hidung lagi. Nah, ini tempat shadingnya ya, yang keluarnya lewat mukosa, hidung atau mulut, contohnya varicella, measles tadi ya, campak. Kemudian ada yang shadingnya nanti lewat kulit, contohnya herpes zoster tadi. Kemudian, nah kalau yang otak tadi kan saya bilang nggak ada shadingnya, dia tidak dilepaskan di lingkungan. Contohnya polio, rabies, atau measles. Measles yang sistemik ya infeksinya. Kemudian ada juga yang bisa masuk ke paru-paru, ke kelenjar ludah. Itu contohnya ada mumps tadi juga, gendongan itu salah satunya ya, dia kan ke kelenjar ludah, jadi bisa menular lewat
air liur kita. Campak juga ya. Oke, jadi kalau ada anak-anak yang campak, sebenarnya pencegahan penularannya ya dengan masker kayak gitu, karena penularannya lewat saluran nafas, bukan lewat kulitnya yang bintik-bintik gitu ya. Kalau kulitnya bintik-bintik dipegang nggak apa-apa sebenarnya. Oke, itu sudah. Kemudian satu lagi ini yang terakhir, perjalanan penyakit infeksi virus. Jadi adik-adik sudah dengar tadi istilah akut sudah ya. Jadi akut itu ketika virus pertama kali menginfeksi host, biasanya infeksinya hanya beberapa hari ya. Jadi adik-adik sakit 3-7 hari terus sembuh, sudah selesai. Itu namanya akut. Kemudian ada yang kedua infeksi kronis atau persisten, jadi terus-menerus virusnya ada dalam tubuh ya. Tidak bisa disembuhkan, biasanya contohnya HIV. Kita cuma bisa kontrol agar replikasinya tidak terlalu cepat. Tapi tidak bisa dibasmi semua virusnya. Kronis atau persisten. Ya. Kemudian laten artinya virusnya dia sembunyi di dalam tubuh. Sebenarnya ada, tapi tidak menunjukkan gejala, dia tidak bereplikasi ya. Contohnya TBC, maaf, itu kan bakteri ya. Yang laten tadi apa? Herpes. Herpes, contohnya dia bisa sembunyi dulu di sistem saraf, ya, saraf perifer biasanya. Kemudian begitu imun kita turun, langsung dia muncul lagi. Kalau yang bakteri sih laten TBC contohnya tadi ya. Jadi hampir semua kita sudah pernah terpajan oleh TBC, tapi tidak ada gejala. Oke, kemudian infeksi subklinis. Jadi sebenarnya terjadi replikasi, terjadi infeksi, tapi gejala klinisnya nggak jelas. Tidak spesifik ya. Itu namanya infeksi subklinis. Jadi paling cuma meriang-meriang sedikit. Dibilang demam juga enggak, ya cuma 37,5, 37,6. Itu biasanya yang subklinis biasanya infeksi saluran nafas, sering subklinis ya. Oke, ini untuk perjalanan penyakitnya. Ya, ini gambarannya biar lebih jelas. Jadi tadi akut ya, bisa adik lihat, dia gambar A, dia muncul sekali hilang. Yang B akut, habis itu dia ada sembunyi dulu, ada latennya ya, kemudian ada reaktivasi lagi. Kalau gambar C, dia yang kronik. Jadi terus-menerus ada di dalam tubuh virusnya ya, walaupun datar kurvanya tapi dia tetap ada. Kemudian yang D, ini ada lagi dibilang infeksi persisten ya, awalnya akut, kemudian persisten. Dan ada virus overproduction di akhir. HIV ini ya contohnya sudah ada infeksi oportunistik biasanya kalau sudah grafiknya naik. Jadi virusnya sudah sangat banyak di akhir. Jadi itu gambarannya untuk perjalanan penyakit. Oke, dari saya sekian. Ini referensinya ya, kalau dia mau baca-baca lagi sendiri, silahkan. Referensi utamanya sih yang Jawats ini. Itu buku Sakti Mikrobiologi ya untuk S1. Biasanya harus sudah paham isi buku itu. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Ada yang ingin adik-adik tanyakan? Interupsi, dokter. Iya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Danovia Puspita Dewi, 20121175. Jadi di sini saya ingin bertanya, untuk tadi kan ada jenis virus yang memiliki polaritas positif dan negatif. Apakah itu mempengaruhi terhadap patogenesis dari virus itu sendiri, dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, saya tampilkan lagi tabelnya sebentar. Ada yang polaritas positif dan negatif. Itu dia berpengaruh nantinya ke proses replikasinya. Jadi kalau yang sudah positif, yang polaritas positif, dia kan sudah sesuai dengan mRNA. Sudah sama dengan mRNA ya. Jadi dia tinggal di transkripsi dan translasi ya.
Nah, kalau virus-virus yang polaritasnya negatif, dia biasanya harus bawa enzim sendiri ya. Dia bawa enzim sendiri, jadi dari yang polaritas negatif itu sampai di dalam sel dia diubah dulu menjadi positif. Sesuai mRNA ya, baru dia bisa melakukan proses transkripsi dan translasi. Itu saja sih bedanya, tapi untuk patogenesis lainnya tidak ada perbedaan. Hanya berbedanya dia membawa enzim sendiri untuk merubah genomnya yang tadi negatif menjadi positif ya. Itu saja. Terima kasih, dokter. Ada lagi yang kurang jelas ya? Perkenalkan, nama saya Anyamal Arjuna Bagari Perbawa dengan NIM belakang 007. Di sini saya ingin bertanya, dokter, kalau untuk sekarang ini kan COVID-19 ini ada yang istilahnya orang tanpa gejala itu, dokter ya. Nah, itu bagaimana mekanisme penyebaran virus, dokter? Kenapa bisa jadi tidak ada gejala, dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi itu yang memang lagi banyak sekarang ya, OTG, orang tanpa gejala. Jadi itu yang disebut dengan infeksi subklinis sebenarnya. Ya, virusnya ada di dalam tubuhnya, virusnya bereplikasi, cuma sistem imunnya mungkin lebih kuat ya, sehingga virusnya tidak sampai menyebabkan gejala. Tapi dia masih bisa shedding virusnya, masih bisa dilepaskan ke lingkungan, masih bisa menularkan ke orang lain. Ya, jadi itu kan yang bilang berbahaya. Karena dia merasa sehat, dia nggak pakai masker, dia makan-makan di luar, kumpul-kumpul sama temannya. Padahal dia terjadi shedding virus di situ. Ya, virusnya tetap bereplikasi, virusnya dilepaskan ke lingkungan juga. Jadi itu sih. Ya. Sebenarnya dia terjadi infeksi subklinis bisa dibilang. Jadi gejalanya tidak khas. Atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Jadi seperti yang iceberg concept of infection tadi kan. Sebenarnya OTG itu sangat banyak. Dan itu yang berkeliaran. Ya. Yang sampai dirawat itu cuma seujung kecil di atasnya itu aja yang terdeteksi. Yang bergejala ya. Jadi ini jadi pelajaran untuk adik-adik ya, bisa aja kita OTG, salah satu dari kita ini bisa aja memang OTG ya, tapi kita tidak bergejala, jadi tetap protokolnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Nanti yang adik-adik harus ingat juga contoh-contohnya ya, karena ujiannya kan soalnya dalam bentuk kasus, jadi mungkin saya berikan contoh penyakit apa gitu ya, baru nanti pertanyaannya tentang ini, tentang dasar infeksinya. Jadi ya yang sering itu kan corona ya, dengue, influenza, HIV, seperti itu, herpes juga sering. Atau HPV, human papilloma, boleh ya. Itu yang sering-sering. Kemudian satu lagi diare oleh rotavirus tadi ya, itu sangat sering pada anak-anak dan bayi. Jadi mungkin contoh-contoh penyakitnya seperti itu nanti. Jadi bisa dihubungkan, mungkin saya tanya genomnya apa ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena waktunya juga sudah habis ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa saat pleno ya, atau ditanya ahli. Dari saya mungkin sekian. Adik-adik kira-kira lebih senang kuliah Zoom atau dengan rekaman, Dek? PPT Voice. Kalau kakak-kakak kelasnya sih bilang kalau dengan rekaman jadi males dengerinnya kan. Kalau dengan Zoom lebih enak katanya. Jadi saya dengan Zoom saja. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih atas partisipasi adik-adik.
Semoga lancar untuk di blog ini ya sampai ujian nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Ya. dokter. Banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Ya, silakan live ya. Terima kasih, Dokter. Oke. Sudah selesai. Udah, Mbak. Oke, tak end ya. Ya, N. Thank you. Terima kasih udah record juga nih. Ya. You.